Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurel Berliansa. Di sini saya berasal dari kelas 4 PJJD dengan NIM 0624401191. Di sini kita akan membahas tentang pengantar GIS dan LDD atau pemahaman dasar GIS. Baik untuk geodesi tersendiri, hubungan geodesi dengan GIS adalah kajian dan pengukuran yang lebih luas. Jadi tidak sekedar pemetaan dan posisi, tetapi meliputi penentuan bentuk dan dimensi bumi, baik pengukuran bumi dengan bantuan satelit. Yang harus kita garis bawahi adalah penentuan posisi. Karena penentuan posisi ini berupa peta posisi adalah koordinat baik itu 2 dimensi atau 3 dimensi. Dan juga untuk geodesi tersebut mencakup kajian dan pengukuran yang lebih luas, tidak hanya sekedar pemetaan dan penentuan posisi, tetapi meliputi penentuan bentuk dan dimensi bumi, baik dengan pengukuran di bumi maupun dengan bantuan satelit. Baik, kita akan lanjut. Untuk geodetic surveying yaitu adalah meliputi penentuan bentuk dan ukuran bumi, medan gravitasi dan pembuatan jaring kontrol pemetaan yang dikembangkan ilmu astronomi dan penentuan posisi dengan satelit. Dan juga geodetic surveying yaitu yang harus kita garis bawahi adalah penentuan satelit atau pengindaran jauh. Maksud dari penginderaan jauh, kita yang membuat objektif, membuat peta tanpa menyentuh tanah yang harus kita buat. Dan kita bisa memantau pemetaan dengan jarak jauh yang mana luas dari pulau tersebut menimbulkan angka. Nah, angka inilah yang harus kita ukur menggunakan banyak teknik, seperti contohnya membuat jaring pemetaan. Pembuatan jaring pemetaan adalah yang kita buat yaitu poligon tertutup. Baik, kita akan lanjut ke slide yang berikutnya. Untuk slide yang ketiga, untuk gambar pertama, yaitu menggambarkan suatu bumi yang dipantau banyak satelit. Dan untuk satelit sendiri, sangat banyak ya. Ada satelit penentuan posisi satelit, gaya berat, dan lain-lain. Di sini kita akan membahas satelit penentuan posisi atau satelit GPS. GPS adalah singkatan dari Global Position System untuk satelit ini. Dan juga di bumi ada 24 yang mengorbit selama 24 jam. Dan untuk di negara Indonesia sendiri memiliki 6 satelit tanpa henti. Baik, kita akan lanjut. Untuk contoh berikutnya seperti yang ada di PPT tersebut. Untuk contoh dari gambar yang ada di PPT, contohnya adalah pesawat terbang ini. Dilengkapi oleh GPS alatnya yang disebut receiver GPS. Alat yang menangkap satelit GPS. Jadi maskapai penerbangan yang ada di Indonesia terbang menurut jalurnya masing-masing. Disitulah fungsi dari satelit yang berada di satelit GPS yang berada untuk maskapai penerbangan karena menyusun sesuai jalur penerbangannya mereka masing-masing. Kita lanjut. Terus juga untuk gambar di bawah ini, yaitu cara pembuatan GPS, yaitu dengan menggunakan pesawat dengan cara melakukan scanning. Atau men-scan dari atas menggunakan pesawat terbang, terus men-scan dari wilayah yang ingin dibuat sistem alat GPS-nya. Baik, di sini di slide berikutnya di sini kita mendapati ada pertanyaan yaitu di manakah posisi kapal ini. Agar kita bisa menjawab pertanyaan tersebut, yaitu kita memerlukan yang namanya GPS, yaitu dengan cara kita ukur, terus kita pegang GPS tersebut sampai memenuhi sinyal GPS. Biasanya GPS tersebut memiliki tidak kurang dari 3 meter, jadi kita bisa tahu nilai X, Y, Z-nya tersebut. Setelah itu, kita masukkan ke Google Earth atau Anda bisa masukkan ke Google Maps. Disitulah kita bisa mengetahui posisi kapal tersebut di mana letaknya. Jadi untuk slide yang berikutnya ini, di sini ada pertanyaan mengenai pentingnya suatu bangunan memiliki titik koordinat yang baik. Kita ambil contoh seperti yang ada di gambar kiri kita,
yaitu adalah jembatan yang sangat tinggi. Jadi posisi titik koordinat sangat penting, karena jika salah sedikit perhitungan mengenai posisi titik koordinat dari abutmen tersebut, bisa menyebabkan kegagalan total, atau bangunan tersebut dapat rubuh. Seperti halnya di gambar di sebelah kanan kita, yaitu tidak dapat menentukan titik koordinat dari titik penyangga titik abutmen tersebut. Jadi jembatan tersebut berpotensi roboh atau fatal ya. Untuk slide yang berikutnya, di sini gambar tersebut adalah posisi bumi dan juga Anda bisa melihat yang di tengah itu adalah pusat massa bumi dan di situ ada gambar ekuator bumi. Ekuator bumi membagi bumi menjadi dua, yaitu utara dan selatan. Di mana untuk garis berdian dan garis bujurnya diawali dengan 0 derajat. Itu namanya garis meridian Greenwich. Jadi, setelah kita mendapatkan garis tersebut, kita dapat mengukur kita berada di titik derajat berapa dan nilai X, Y, Z-nya berapa. Untuk fotogrametri itu yaitu adalah mengenai pekerjaan atau pembuatan peta, yaitu menggunakan pesawat udara. Dan juga pesawat udara itu ada dua, yaitu berawak dan tidak berawak. Kalau pesawat tidak berawak, yaitu adalah pesawat gantule. Dan untuk yang berawak, biasanya kita sebut adalah drone. Dan juga untuk pengerjaan ini dilakukan di siang hari, karena membutuhkan cahaya matahari untuk penerangan objek. Maka pekerjaan ini dilakukan di siang hari, tidak dilakukan malam. Untuk malam hari, pengukuran dan pemetaan dari foto udara, teknik penginderaan jauh, dan interpretasi di foto. Seperti ini contoh dari penginderaan jauh. Contohnya pada peta jalan atau peta rumah, jadi pengukuran. Baik, untuk penginderaan jauh atau remote sensing, inilah contoh penginderaan jauh yang seperti contohnya, yaitu jika kita ingin membuat peta atau pemetaan suatu wilayah, seperti contohnya kita ingin memetakan kota Palembang. Kita tidak harus mestinya ke kota tersebut. Kita bisa menggunakan citra satelit Sumatera Selatan dan kemudian kita olah menjadi peta. Kemudian foto-foto hasil dari foto tersebut diolah dengan menggunakan software dan jadilah peta. Baik, kita akan lanjut. Lalu di sini ada kartografi. Kartografi adalah seni ilmu dan teknologi pembuatan peta dan ikhtisar sajian permukaan bumi fisik. Subjeknya proyeksi peta, desain, dan reproduksi peta. Kita bisa melihat peta yang di sebelah kiri itu adalah peta 2 dimensi menggunakan garis X, Y, Z. Kemudian untuk peta yang kedua menggunakan nilai X, Y, Z juga, tetapi sudah berbentuk Scoopy sehingga kita dapat mudah mengupdate dengan warna-warna yang baik. Lalu untuk peta yang terakhir, nilai Z adalah nilai elevasi ketinggian permukaan air laut. Lalu di slide berikutnya terdapat perkembangan peta. Seperti pada contoh gambar tersebut, yaitu biasanya orang dulu menggunakan peta dengan kertas lembar yang lebar, sehingga berkembangnya zaman, peta tersebut dibuat sedemikian rupa agar semua orang bisa melihat peta tersebut. Seperti contoh yang bisa kita lihat. Lalu, dengan seiringnya perkembangan zaman, peta dulu dibuat sangat sulit. Tetapi di zaman sekarang, semua peta sudah dilakukan dengan cara digital. Seperti contohnya, untuk peta zaman dahulu, itu sangat sulit dibuat. Maka di zaman sekarang lebih dipermudah agar semua orang bisa menggunakan peta tersebut. Lanjut, di sini ada engineering surveying. Engineering surveying yaitu adalah mencakup pemetaan topografi skala besar, sebagian dasar dari desain rekayasa, seperti contohnya jalan, jembatan, bangunan, dan lain-lain.
Seperti yang contoh yang ada di bawah tersebut, yaitu adalah pembangunan dari jalan dan juga untuk jalan perkotaan ya. Lanjut pada slide berikutnya, yaitu adalah peta. Untuk peta, peta adalah suatu bentuk permukaan bumi yang dibuat pada bidang datar atau dua dimensi dengan skala proyeksi tertentu. Contohnya menggunakan skala yaitu 1 meter. Di dunia digambarkan pada peta bisa menjadi 1 cm. Untuk proyeksi peta yaitu adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara besar-besaran di atas permukaan bumi atau di bidang lengkung dengan besar-besaran di atas bumi atau bidang datar untuk mereduksi distorsi menjadi minimum menggunakan rumus-rumus matematika tertentu. Jadi untuk wilayah contohnya 30 kilo dikali 30 kilo, di bawah itu tidak memperhitungkan lengkungan bumi. Tetapi jika Anda mengukur 37 kilo kali 37 kilo, itu Anda memperhatikan efek lingkungan bumi. Seperti slide berikut ini, contoh dari efek lingkungan bumi. Yang pertama adalah model bumi. Yang kedua adalah geoloid. Geoloid sama saja bumi dikosongkan airnya, itulah yang namanya geoloid. Kemudian elipsoid adalah model bumi yang mudah ditulis rumus matematisnya di bidang datar yang dibentuk petanya. Kemudian untuk di bidang datar, yaitu berbentuk petanya seperti itulah referensi acuan model bumi ini. Kita lanjut ke permasalahannya. Permasalahannya yaitu ada di penyajian bidang lengkung atau bentuk permukaan bumi ke bidang datar. Terus juga ada bidang lengkung didatarkan akan terjadi distorsi atau perubahan atau pergeseran. Untuk yang terakhir, perubahan tersebut adalah jarak, sudut, dan luas. Seperti kita contohkan, dengan jika kita mempunyai bola plastik, terus dibagi dua, kemudian kita paksa mendatar, maka reaksi dari bola tersebut mengalami perubahan atau distorsi. Seperti itu contoh dari permasalahan dari bentuk permukaan bumi. Baik, di sini kita ada contoh gambar hasil pengukuran. Untuk contoh dari gambar hasil pengukuran tersebut, bisa kita lihat gambar dari kanan kita berupa gambar atau citra, terus kita digit dan kita buat seperti gambar di sebelah kiri kita. Kemudian kita buat konturnya yang seperti gambar kiri. Disitulah yang dimanfaatkan oleh teknik sipil untuk merancang pembuatan galian atau timbunan. Untuk generasi peta skala besar ke skala kecil, yang artinya skala besar ke skala kecil, maka detail akan berkurang. Seperti contohnya, skala 1:100, yaitu sangat detail. Semakin besar skalanya, maka akan semakin tidak detail. Untuk unsur peta yang baik, yaitu unsur peta yang baik yang pertama harus memiliki judul atau jenis peta, lokasi, legenda, metadata, koordinat, terus untuk skala peta dan arah. Seperti ini contoh dari peta yang baik. Baik, sebagai penutup, dapat disimpulkan geodesi merupakan ilmu dasar dalam membentuk posisi bumi dan metode pemetaan dalam metode konversial berbasis satelit. Karena bumi berbentuk melengkung, maka diperlukan sistem proyeksi mempresentasikan ke bidang datar meskipun tetap memastikan adanya astorsi. Baik, di sini saya rasa cukup. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila saya di sini memiliki salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.